Ayah bunda yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, bersilaturahim, menjalin ukhuwah. Semoga yang kita usahakan hari ini, yang kita lakukan aktivitas di hari ini bisa mendapatkan nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali tadi Ustaz Ismi sudah menyampaikan beberapa hal. Dari saya mungkin saya ingin menyampaikan sebuah penyemangat untuk kita semua, bahwasanya pendidikan itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buaya ibu sampai ke liang lahat. Para ulama terdahulu membagi pendidikan anak itu menjadi 3 fase. Yang fase pertama itu sebelum pernikahan, fase kedua itu saat pernikahan, dan fase ketiga itu setelah pernikahan. Barangkali ayah bunda sudah sekarang ada di fase yang ketiga setelah pernikahan. Saat pernikahan itu para ulama merumuskan bahwasanya yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memilihkan ayah yang baik atau memilihkan ibu yang baik bagi calon anak-anaknya nanti. Kemudian ketika saat pernikahan adalah memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya, karena nama itu sangat penting. Di sana ada doa, ada harapan kalau anak-anaknya ingin dijadikan seperti apa. Hari-hari ini mungkin nama anak itu banyak yang ikut tren aja. Ada yang artis lagi terkenal, viral, wah yang cowok ganteng, ganteng keren, wah namanya disamain aja. Maka kemarin itu ketika ada sinetron apa, dalam kurun waktu 1 tahun itu merebak nama-nama yang sama seperti tokoh utama tersebut. Tapi masya Allah, di sini ayah dan bundanya Hasan memberikan nama Hasan. Hasan artinya baik. Itu adalah harapan dari orang tuanya, semoga kelak sang anak itu menjadi sosok yang baik, tidak hanya baik bagi kedua orang tuanya, tapi baik pula bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase setelah pernikahan, yaitu dengan pendidikan yang saat ini tengah ditempuh ayah bunda sekalian, menyekolahkan ananda dengan sebisa mungkin ditempatkan di sekolah yang barangkali menurut ayah bunda adalah sekolah yang terbaik, di mana pilihan ayah bunda itu bisa ditempatkan. Kalau zaman para ulama itu tidak memilih sekolah, tapi memilih guru. Tapi barangkali hari ini ayah bunda kesulitan kalau ingin mencari guru yang baik, karena dulu ketika seorang ayah, seorang ibu itu ingin memberikan pendidikan terbaik, mereka akan survei terlebih dahulu. Mereka akan pergi ke suatu tempat di mana di situ ada syekh yang menurut mereka baik, maka mereka akan tinggal di situ dulu, tapi nggak langsung daftar di situ, nggak langsung belajar selama kurang lebih 3 bulan. Ketika 3 bulan itu mereka rasa bisa berkhidmat kepada syekhnya, bisa belajar dengan baik, sudah ridho dengan, mungkin ada syekh yang galak, ada syekh yang harus tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian watak-watak dari gurunya tersebut sudah disenangi oleh orang tua dan oleh sang anak, maka baru kemudian setelah itu baru didaftarkan di tempat tersebut. Ini adalah cara para orang tua terdahulu memberikan pendidikan anaknya yang terbaik. Hari ini model pendidikan sudah berubah, karena sekarang belajarnya dengan kurikulum yang ada
yang bisa diusahakan adalah belajar di tempat yang menurut pandangan dari orang tua itu terbaik. Barangkali hari ini memandang SDIT itu adalah tempat yang paling baik, barangkali ayah bunda seperti itu. Tapi tentu tidak hanya di SDIT seseorang itu bisa menuntut ilmu, bisa mendapatkan anaknya supaya anaknya baik dan sebagainya. Banyak hal yang bisa diusahakan. SDIT itu adalah wasilah, sebagian wasilah itu adalah perantara. Dan yang terpenting adalah goyah itu tujuan. Kalau hari ini ayah bunda menyekolahkan anak-anak itu menjadikan SDIT sebagai goyah, sebagai tujuan, maka ketika ayah bunda itu sudah menyekolahkan anaknya ke SDIT, sudah selesai, karena itu tujuannya. Tapi kalau ayah bunda menjadikan SDIT itu sebagai wasilah, sebagai perantara, namun memiliki goyah yang lain, misal anak saya harus hafal Al-Quran, maka SDIT itu wasilah. Kalaupun wasilah itu wasilah A itu tidak bisa terlaksana, maka masih banyak wasilah yang lain, banyak perantara lain yang bisa diberikan untuk Ananda. Maka jadikan SDIT itu sebagai wasilah, dan dimanapun tempat Ananda kemudian akan ditempatkan, akan belajar, semoga goyah yang dipegang bahwasanya anak saya harus jadi penghafal Al-Quran, anak saya harus punya akhlak yang baik, anak saya harus pintar ngaji dan lain sebagainya. Maka dimanapun ayah bunda menempatkan anak-anak, mohon untuk tetap dijaga tujuan itu supaya tidak hilang arah, karena ketika sudah hilang arah, sudah semuanya akan selesai, dan itu akan menjadi sebuah keruntuhan bagi anak-anak. Maka kuatkan diri ayah bunda semuanya agar tetap fokus pada tujuannya, dan berharap seperti nama-nama yang telah ayah bunda sematkan kepada para ananda, nama-nama yang baik itu, nama-nama yang penuh dengan harapan itu, tidak cukup jangan berhenti di situ, tapi berusaha kita semua untuk mewujudkan harapan yang sudah disematkan di nama ananda tersebut, untuk terus, sehingga kelak ketika ananda sudah dewasa, ananda akan berbangga kepada ayah bundanya bahwasanya alhamdulillah aku dibesarkan dan dididik oleh orang tuaku yang penuh perhatian, yang penuh harapan untuk kebaikanku. Dan ketika mungkin ayah bunda nanti telah wafat, kami guru-gurunya telah wafat, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita bertanya sama Allah, ya Allah, ini datang dari mana kok seperti ini? Saya tidak merasa pernah berbuat amal yang luar biasa sehingga saya pantas bisa mendapatkan ini. Kemudian Allah menjawab, ini adalah doa-doa, ini adalah amal-amal yang telah anak-anakmu kerjakan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ayah bunda. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam diri saya. Barangkali ketika dalam pembelajaran kepada anak-anak ada yang tidak nyaman dan sebagainya, ayah bunda, ada yang perilaku saya yang membuat tersinggung ayah bunda, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.